Tersebutlah sebuah desa yang berada di sekitar Krung Pesangan. Desa yang menyimpan ribuan misteri dan cerita yang menjadi teladan dalam hidup. Cerita yang terus dikenang oleh masyarakat di sana dan diceritakan kepada masyarakat lainnya. Desa yang berjajar rumah-rumah gubuk di sepanjang jalan. Dalam desa ini terkenal dengan seorang pemuda yang tampan, bijak, pandai, rajin, dan berbakti kepada orang tua. Ahmad Rangmanyang, itulah nama pemuda yang menginjak usia remaja ini. Remaja yang biasanya disapa Ahmad ini menyibukkan diri dalam kesehariannya sebagai buruh tani di desa. Hanya menamatkan pendidikan dasar di daerah desa seberang. Dia menggali ilmu-ilmu yang terpendam di lingkungannya, belajar pada alam dan bertanya pada Tuhan. Tak ada keputusan dalam menjalani hidup, meskipun terkadang harus makan nasi 2 kali sehari. Baginya, itulah rezeki yang sudah ditentukan setelah berusaha dan berdoa. Waktu yang terus berputar telah membawa Ahmad sebagai pemuda yang disanjung di desa. Pergaulan yang telah mengajari Ahmad untuk hidup lebih mandiri lagi. Apalagi sekarang dia hanya tinggal di sebuah gubuk bambu dengan ibunya yang telah renta. Penghasilan dari buruh tani pun mulai terasa kurang dan ini harus diatasi oleh Ahmad. Pada suatu sore, Ahmad berbicara pada ibunya. "Mak, bukan Ahmad tidak lagi bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah. Tetapi alangkah baiknya jika Ahmad mencari kerja di luar desa," kata Ahmad sambil menikmati ubi rebus dengan duduk beralaskan tikar tua. "Tapi kita masih bisa mencari rezeki di sini, Nyak," jawab mamanya. "Betul, Mak. Bukan pula aku bosan bekerja di desa. Tetapi, bukankah berusaha itu wajib? Bukankah bekerja itu juga ibadah? Jadi, apa salahnya jika Ahmad pergi merantau?" Ahmad berbicara datar sambil menyandarkan kepalanya di lutut mamanya, yang melukiskan dekatnya 2 insan di dalam kemanjaan ibu dan anak. Sambil membelai lembut rambut ikal di kepala Ahmad dan memandang dalam-dalam ke anaknya, Mak Minah berujar, "Haruskah Ananda merantau meninggalkan emakmu di sini sendiri, dalam kesepian dan dalam keadaan kepapaan?" Ahmad tersentak dengan kata-kata yang keluar dari bibir ibunya. "Mak, bukan begitu maksud Ahmad. Anak mana yang tega meninggalkan ibunya jika kepergiannya itu tidak mendesak dan untuk kepentingan emaknya juga? Kan Ahmad merantau untuk membahagiakan emak, untuk hidup seperti hidup orang lain, bahagia dunia akhirat." Seakan hendak bersimpuh dengan meneteskan air mata ketulusan Ahmad, berujar dengan terbata-bata, takut hati emaknya sedih. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Mak Minah tidak bisa menahan lagi keinginan anak satu-satunya dan penyangga hidupnya selama ini. Tempat dia bercerita dan menyunggingkan senyum. Hari terus berlalu, hingga tibalah saat Ahmad berangkat dengan perlengkapan seadanya. Dia hendak merantau ke negeri seberang, dan perjalanannya akan dilalui dengan kapal air di Krung Pesangan. Mereka saling melemparkan kata-kata perpisahan, hingga suara sirene kapal pun mulai terdengar. Kapal terus berlayar, menyusuri sungai yang jernih dengan lompatan ikan-ikan di dalamnya. Ahmad terpesona dengan keindahan panorama sungai dan hutan yang rimbun, hijau dan anggun.
Kini kapal telah membelah lautan menuju negeri seberang, negeri idaman Ahmad, negeri yang akan mewujudkan cita-cita Ahmad. Singkat cerita, akhirnya Ahmad tiba di negeri seberang dan bekerja pada seorang saudagar kaya. Dia diterima sebagai tukang pikul barang-barang di dermaga. Ahmad bekerja dengan tekun, berdoa dengan ikhlas, dan mendoakan kedua orang tuanya. Ahmad telah menjadi orang terpandang di sana, dan kini juga telah menjadi bangsawan setelah mempersunting anak saudagar tempatnya bekerja. Tuan Ahmad kini harus mengurus usaha mertuanya, dan itu sangat menyita waktu. Tak ada lagi waktu beribadah, tak dibutuhkan lagi berdoa. Semua terkikis, tergores batu kemewahan dan kenikmatan dunia. Hingga suatu saat istrinya berkata, "Kanda, Dinda rindu akan kampung halaman Kanda." Istri Ahmad berkata dengan kejujuran ketika mereka berjalan di taman yang mewah. "Tapi Kanda sibuk sayang. Tak ada waktu untuk bisa meninggalkan ini semua." Ahmad berkilah. "Bukankah Kanda pernah berjanji akan membawa Dinda berkunjung ke negeri Kanda dan bertemu ibunda di sana? Bukankah janji harus ditepati?" Istri Ahmad mulai merayu dengan kata-kata manis sehingga luluhlah hati Ahmad. Dalam kesendirian, Ahmad juga merindukan kampung halamannya. Setelah semuanya dipersiapkan, berangkatlah sebuah kapal mewah untuk mengarungi lautan menuju ke tanah Rencong, tanah kelahiran tuanku, Ahmad Ramanyang. Perlengkapan yang bercukupan dan pengawal yang gagah berani turut menyertai pelayaran ini. "Kanda, inikah tanah yang pernah Kanda ceritakan? Inikah hutan dan sungai yang indah itu?" ujar istri Ahmad dengan takjub. "Iya Dinda, dan sebentar lagi kita akan sampai di istana Kanda." Ahmad menceritakan kisah bahwa dia adalah anak saudagar dari Bandar Pesangan. Setibanya di dermaga Krung Pesangan, semua kru dan pengawal turun dan melihat keindahan alam Pesangan. Mak Minah yang mendengar kepulangan Ahmad bergegas menuju dermaga. Tak lupa juga dia membungkuskan makanan kesukaan anaknya. Hatinya berbunga-bunga dan rasa sakit yang selama ini dia derita seakan sembuh total. "Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa hamba ini," bisik lirih hati Mak Minah sambil melangkah melamban ke dermaga. Mak Minah pun tiba di dermaga. "Ahmad, Ahmad, Ahmad, anakku," panggil Mak Minah sambil menyeruak dalam kerumunan manusia yang sedang menerima bingkisan dari Ahmad. "Ahmad, lihatlah emakmu ini nak. Ahmad." Mak Minah terus berteriak, tapi Ahmad seakan tak mendengar sehingga istrinya berbisik, "Kanda, ada ibu tua yang memanggil Kanda. Dia memanggil anak kepada Kanda. Siapakah dia?" bisik istrinya. "Kanda tak kenal Dinda. Mungkin penduduk baru di sini," kata Ahmad dengan suara yang terdengar oleh emaknya. "Ahmad, ini emakmu nak," kata Mak Minah ketika mereka sudah berhadap-hadapan. "Emak, aku tak punya emak seperti kamu. Orang tuaku adalah saudagar, bukan fakir sepertimu." Ahmad berontak dalam dirinya, dan demi menjaga wibawa di hadapan istri dan pengawalnya, dia rela tak mengakui emaknya. "Ahmad, ini emakmu. Lupakah kamu kepada emak?" tanya Mak Minah sambil menangis. "Aku tidak lupa, tapi karena kau bukan emakku maka aku tak kenal. Pengawal, tangkap perempuan ini dan seret dia jauh-jauh dari hadapanku," perintah Ahmad kepada pengawal. Lalu beberapa pengawal menyeret Mak Minah. Dengan muka basah air mata, Mak Minah berdiri,
melemparkan tongkat dan berujar, "Ya Allah, jika benar saudagar yang berdiri di depanku ini adalah Ahmad, maka kutuklah dia bersama pengawal dan harta bendanya menjadi bukit." Doa Mukminah terhenti. Seketika, duar, petir mulai menyambar. Ahmad tersentak, tapi semuanya sudah terlambat. Doa ibu begitu cepat dikabulkan terhadap anaknya yang durhaka tak mengakui emaknya. Dalam sekejap, Ahmad, istrinya, pengawalnya, dan seluruh harta bendanya, termasuk kapalnya, berubah dan menyatu menjadi sebuah bukit. Sampai sekarang di desa tersebut masih terlihat sebuah bukit berbentuk kapal yang dinamai Gle Kapai atau Bukit Kapal.